A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Masih menceritakan tentang bagaimana itu muamalahnya Nabi. Bagaimana itu Nabi ketika berhubungan dengan istri-istri mulia Rasulullah ketika dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid. Di sini diceritakan perhatian sahabat ketika ingin mendapatkan ilmu. Ya. Mereka itu tidak jarang dan tidak sedikit dari sejarahnya melampaui jarak yang jauh untuk bertanya satu pertanyaan saja tentang masalah ilmu. Ya. Makanya salah satu ciri orang itu diharamkan oleh Allah ketika dia tidak diberikan kesempatan untuk kebaikan, dan kebaikan itu yang paling utama yaitu ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Diceritakan ada sahabat namanya Masruqon. Sahabat ini namanya Masruqon, raqiba ila Aisyata. Beliau ini naik kendaraan, naik kudanya menuju Sayyidah Aisyah. Faqala, setelah berada di hadapan Sayyidah Aisyah tentunya dengan menggunakan satir, dia mengatakan, Assalamu ala nabi wa ala ahlih. Keselamatan atas Nabi dan atas keluarganya. Kalau bahasanya kita orang Assalamualaikum. Faqalat Aisyatu marhaban, marhaban. Selamat datang, selamat datang. Ya. Jangan dibahas. Kok enggak jawab Waalaikumsalam? Karena tidak ada khitab di sini. Ini sahabat Masruq mengatakan Assalamu ala nabi wa ala ahli. Lain kalau mengucapkan assalamu ala nabi wa alaiki. Ini enggak, wa ala ahli. Makanya Sayyidina Aisyah menjawab marhaban marhaban. Fa'adhinu lahu fadakhala. Mendapatkan izin, masuk, faqala. Ini sahabat Masruq mengatakan, inni uridu an as'alaki an syai'in wa an astahyi. Aku ingin bertanya kepadamu wahai Sayyidina Aisyah dari sesuatu urusan agama, tapi aku malu. Makanya urusan-urusan gini sebetulnya kalau berhubungan dengan hal-hal seperti itu, kewanitaan dan lain sebagainya, itu untuk khusus, bukan secara umum. Kalaupun dengan umum dengan gunakan kiasan. Gitu ya. Diceritakan Habib Anis itu Solo, kalau akan cerita tentang masalah tersebut, dikelompokkan beberapa orang saja yang dianggap bisa jaga amanah. Dan ingat, jangan buat mainan, karena ini berhubungan sama Nabi. Ini berhubungan dengan keluarganya Nabi, ini berhubungan dengan ibu-ibu kita, istri-istrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat mengatakan wa ana astahi, aku malu untuk bertanya ini. Apa kata Sayyidina Aisyah? Faqalat innama ana ummuka. Aku ini ibumu. Wa anta ibni. Dan engkau adalah anakku. Jangan malu. Aku ibumu, engkau anakku. Ada masalah apa? Sampaikan. Tanya sahabat Masruq, faqala malir rajuli min imraatihi wa hiya haidun.
Sayyidina Aisyah, apa yang diperbolehkan bagi laki-laki? Apa yang diperbolehkan bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid? Dalam keadaan haid. Faqalat lahu, maka Sayyidina Aisyah mengatakan kepada sahabat Masruq ini, kullu syai', segala sesuatu boleh illa farjaha, kecuali tidak boleh berhubungan badan. Semuanya boleh kecuali jangan berhubungan badan. Ya. Ada yang lain mengatakan qultu li Aisyah ma yahillu lirrajuli min imraati idza kanat haidun. Ada riwayat yang mengatakan, aku mengatakan kepada Sayyidina Aisyah apa yang boleh, apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya jika ada istrinya dalam keadaan haid. Qalat kullu syai'in illal jima'. Kalau riwayat yang pertama mengatakan illa farjaha. Kalau ini mengatakan riwayat yang kedua illal jima', kecuali dengan jelasnya, kecuali hubungan badan. Semuanya boleh kecuali hanya hubungan badan tidak diperkenankan. Gitu. Kemudian Ibn Katsir mengatakan wa yahillu mudaja'atha wa muwakalatha bila khilaf. Kalau misalnya untuk tidur berbarengan dengan istri yang tengah haid, ya, atau makan berbarengan dengan istri yang tengah haid, maka itu bila khilaf, tanpa khilaf, hal itu yahillu wa yahillu, boleh, tidak ada khilaf. Jadi istri ketika dalam keadaan haid, boleh kita tidur bareng, boleh. Boleh kita makan bareng, boleh. Tidak ada khilaf sama sekali. Ya. Sayyidina Aisyah menceritakan bagaimana ini mulatofahnya Nabi SAW. Kelembutan Nabi kepada Sayyidina Aisyah, kepada istri-istrinya yang ngajarkan sama kita ini. Orang itu kalau akan menjadikan suasana itu dalam keadaan mesra, yang dihalalkan ya, itu sebetulnya tidak perlu biaya. Ya kalau sama biaya tambah bagus. Tapi kalau tambah biaya bisa. Ini lihat ya cerita, lihat kan. Qalat Aisyah tuh, Sayyidina Aisyah pernah bercerita, berkata, karena Rasulullah SAW, ada itu baginda Rasul SAW yang muruni, memerintahkanku, fa'agsilu ra'saha, maka ketika itu aku membersihkan kepala mulia Rasul SAW. Wa ana haid, ketika itu aku dalam keadaan haid. Kemudian wa kana yattaqi fi hijri. Hijri bukan kamar. Dan ada Nabi ketika itu tidur di atas pahaku. Jadi Nabi, bahasanya kita orang selayan gitu, tidur di atas pahanya Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Aisyah membersihkan rambutnya Nabi yang sudah bersih. Membersihkan itu bukan berarti dari kotor, enggak. Lebih maknanya apa? Kemesraan. Artinya apa? Kalau Nabi tidak dibersihkan, kamu sudah bersih. Oh Nabi, Pak. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tidak bisa terbandingi apapun. Itu tahu sahabat kalau cerita, Nabi itu pernah sholat ketika itu rambut Rasulullah dalam keadaan basah. Dan kami melihat ada butiran-butiran air yang jatuh dari rambut mulia Rasulullah, itu berjatuhan terang benderang seperti permata yang jatuh. Waktu terjadinya Fathul Mekah, Rasulullah ketika itu rambutnya sampai pundak. Kemudian ketika itu siang hari, sehingga matahari ketika itu dalam keadaan terang benderang tanpa mendung, mengenai dari sedikit terkena dari rambutnya Rasulullah, itu menyala rambutnya Rasul.
gemerlapan. Padahal kita tahu riwayat bahwasannya Nabi tidak pernah tengah matahari, dinaungi oleh awan. Kenapa ketika Fathul Mekah ada riwayat seperti itu? Itu isyarat bagi kita, ketahui Nabi itu jauh sama kita. Jangan samakan Nabi sama seperti kita, rambutnya itu tidak bodoh. Gitu loh. Bahkan dikatakan Nabi itu ketika Fathul Mekah rambutnya dikuncet 3. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Tapi Nabi yang berbuat, bukan kita orang. Lah kita orang yo elek. Tapi Rasulullah. Pak, ini ngono ya, ngono. Iki ngomong rodo ojo kesinggung, biasa aja. Nyantai aja. Wong yo, Pak, lek wis ganteng, lek wis ayu, hatta ndak dandan yo ganteng yo ayu. Iya. Tangi turu iku ayu. Lha iya, ngamuk iku ayu. Nangis nyenengno. Ya enggak juga sih. Paham ini ya? Itu makhluk biasa loh, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilihan ini, Pak. Belum lagi racaknya, itu yang malam apa itu? Malam Jumat yang dibacakan sama Ma'ali nih di Khairat, di radio disiarkan. Gimana itu Rasulullah? Belum lagi dadanya yang bidang, belum lagi rambutnya yang nyambung ke pusar mulia Rasulullah dengan tipis-tipisnya gitu. Paham ini ya? Makanya kalau kita orang ini mau meniru Nabi dari segi penciptaan, tidak iso. Yang bisa ditiru itu akhlaknya Nabi, itu pun tidak 100%. Tidak bisa. Pilihan Allah shalli wa sallim alaihi. Paham ya? Kemudian ketika itu apa? Wa ana haid. Fayaqra'ul Qur'an. Nabi ketika itu baca Quran. Menyampaikan Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Paham ini? Jadi leye-leyenya Nabi itu, santai-santainya Nabi itu tidak lupa sama Allah. Tidak lupa sama Allah. Makanya kalau kita orang ini tengah berada dalam nikmatnya Allah, misal kita naik mobil bagus, meskipun mobil nyele, misalnya ya, itu minimal di hati kita ada kontak sama Allah. Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah melupakan itu. Sampai dalam keadaan seperti itu, tidur di pangkuannya Sayyidina Aisyah, dibersihkan rambutnya Rasulullah, itu Rasulullah sambil baca Quran. Dan aku dalam keadaan haid, katanya si Sayyidina Aisyah, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ngerti ini ya? Riwayat yang lain, perhatikan dalam sahih, ini hadis sahih. Dikatakan kuntu ata'arraqul arqi. Ketika itu aku ini dalam keadaan yang apa itu? Deres gitu ya. Fa'atihin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu memberikan makanan. Kemudian apa? Fa'atihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang memberikan makanan sama Nabi. Paham? Fayadau famahu fi maudi alladhi wada'tu fami salah. Fa'utihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu aku memberikan kepada Nabi itu sesuatu makanan yang telah aku gigit. Paham? Ini gini, kuntu ata'arraqu al-arqi. Ata'arraqu al-arqi ini bukan deres. Ata'arraqu al-arqi, aku menggigit tulang. Aku menggigit satu makanan. Paham? Wa ana haid, ketika itu aku menggigit makanan itu dalam keadaan haid. Kemudian fa'atihin Nabi SAW, maka aku memberikannya itu makanan kepada Nabi. Ya tentunya dengan permintaan Nabi. Kemudian apa? Ini di mana Sayyidina Aisyah meletakkan tempat gigitan itu, fayadau famahu fi maudhi'i alladhi wada'tu fami fihi. Nabi itu mencari, aku berikan makanan gini, kemudian Nabi itu mengambil makanan tadi itu
dan menggigit di tempat aku menggigit makanan itu. Lah wedok dikono seneng, Pak. Wong wedok itu gampang sebetulnya. Ibu buang tak krungu mantara. Mantara tak krungu. Gampang, dan urut-urut. Ini tok sudah. Kemudian apa? Wa asyrabu syaraba fa'unawiluhu. Aku meminum minuman. Kemudian aku berikan minuman itu kepada Nabi SAW. Sama yang dilaksanakan Rasulullah. Fayadba'u famahu fil maudhi alladhi kuntu asyrabu fi. Maka Nabi itu meminum di tempat tadi itu, di tempat yang aku meminum di situ. Di mana teman dicari ini? Diminum ini. Lembut. Ini dua syahid di sini. Riwayat ini menunjukkan dua syahid buat kita. Yang pertama, kalau perempuan itu haid, jangan dijauhi seperti itu. Makan bareng enggak apa-apa. Tidur bareng enggak apa-apa. Yang enggak boleh tadi itu. Al-faraj wal jima. Yang berhubungan dengan kemaluan atau jima. Enggak boleh. Lainnya enggak apa-apa. Terus yang kedua, bagaimana Nabi itu menciptakan sifat romantis di rumahnya. Kehidupan yang romantis. Dan sederhana sekali loh. Makanya kadang-kadang kita orang ibu tuh makan sepiring berdua. Ayo. Sampai lagu nih. Makan sepiring berdua. Tidak apa-apa, bagus. Kadang-kadang buju mangan dengan sendoknya. Kemudian kita orang ini mau didulang gitu. Apa ini apa ini? Tidak ada kelembutan orang seperti ini. Tidak sesuai sama Nabi, Pak. Perhatikan. Ada beberapa riwayat di sini yang menceritakan bagaimana itu kelembutan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi itu, Pak, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu dalam Sahih Muslim ini, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ida qadima min safarin tulqabina. Nabi itu kalau pulang dari bepergian masuk kota Madinah, kemudian apa? Diberikan kepada kami. Kami menemui, kami menyambut. Kemudian apa? Fatul qabi wabil Hasan au bil Husain. Nabi ketika itu memberikan anak. Jadi disambut anak kecil-kecil. Nabi ngambil, diberikan. Iki. Sayyidina Hasan, kadang-kadang Sayyidina Husain. Kadang-kadang Nabi sendiri yang bawa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian apa? Faqala fahamala ahaduna baina dai wal akharu khalfahu hatta dakhalna al-Madinah. Kemudian apa? Salah satu dari kami ini ada yang gendong. Ada yang nyengklek. Apa bahasa Indonesia nyengklek? Nyangklak. Apa nyengklek itu bahasa Indonesia? Oh, nyengklek. Gendong ini. Ayo, daru kan? Ayo, iki apa nyengklek? Daru kan? Manggul di gini. Kon numpak di gini iku manggul jenenge. Oh. Nyungging senyuman. Lah iso apa? Aku malah golek nyengklek gak ketemu. Apa arti nyengklek daru? Nyengklak mungkin. Wis ngono pokoke. Lihat ya. Itu sampai kami masuk kota Madinah. Lihat kalimat di sini. Hatta dakhalna al-Madinata. Sampai kami masuk kota Madinah. Berarti apa? Disambutnya anak-anak kecil itu mulai sebelum masuk kota Madinah. Pak, apa katanya Nawawi itu? Ada beberapa sifat yang kalau dimiliki, kita memiliki sifat anak kecil itu kita jadi wali min auliyaillah. Di antaranya apa? Bersih hati. Kan gitu. Mosona aja dendem. Makanya nanti kalau punya anak itu tukaran. Mari mulai. Ndak perlu kan tukaran. Diparani wong tua nih tukaran. Karena apa? Ente musuhan, anakmu bendan bareng kok. Main lagi. Karena mereka tidak punya perasaan ini. Dan paling lembut loh dia. Sifatnya sudah lupa. Orang berbuat baik diingat terus sama dia. Ini syahidnya apa?
bagaimana anak-anak kecil tadi itu menunggu kedatangan Rasulullah bahkan sebelum masuk perbatasan kota Madinah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi lembut kepada mereka. Bahkan dikatakan ada satu sorga yang dikhususkan untuk orang-orang yang dia tadi itu berbuat baik kepada anak kecil. Iyo. Lihat orang-orang tua kita, biasanya gue permen. Iya kan? Bawa permen atau bawa uang. Anak kecil kasih permen, kasih uang. Ya apalagi uangnya dolar, enak. Nyedek, enak apa. Paham ini ya? Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Ya, perhatikan ini. Pernah suatu saat Nabi SAW gabbala Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Agra bin Habis At-Tamimi jalisan. Suatu saat Nabi itu pernah mencium Sayyidina Hasan. Dicium Sayyidina Hasan, cucunya. Ketika itu ada sahabat beliau namanya Al-Agra bin Habis At-Tamimi. Dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk. Ngelihat Nabi mencium Sayyidina Hasan. Terus apa katanya sahabat Agra ini, perhatikan. Innali asyratu minal walad. Ma gobbaltu minhum ahadan. Ya Rasul, aku ini punya anak 10. Tapi anak 10 ini tidak pernah aku sama sekali mencium dia. 2 pernah sama sekali. Anakku 10, aku mencium sekali aja, tidak pernah. Dengar seperti itu, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Kemudian Nabi melihat kepada sahabat Agra tadi itu, kemudian Nabi menyatakan singkat, "Malla yarham la yurham." Orang yang tidak ada kasih sayang, maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah duwe anak dah kok nambung ya opo rek? Kok nemen-temen ngono niku. Gitu ya. Iya. Tapi lek ngundang arek iku ojo, anake sapa iki? Lho anakmu. Anake sapa? Ruwet terus. Ya ndak kasih sayang. Ya kasih sayang ya, Pak, kasih sayang. Lihat. Hah? Kadang-kadang arek tangi turu wis bocor pempese mendri opo kan. Wis bau kayak ngono. Saking kasih sayang malah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan orang tua yang kasih sayang digendong, diambung. Wangine padahal pesing. Gimana? Ojo. Apa ini? Enggak, biarkan. Nabi pernah mangku loh. Kencing dibiarkan sama Nabi. Biarkan dulu. Kencing dibiarkan dulu. Sampai selesai baru diangkat pelan-pelan sama Nabi. Sampai muncul apa? Najis mukhafafah, kan gara-gara itu. Anak kecil yang duduk di atas pangkuan Nabi SAW. Itu. Ojo alergi barek cili. Ojo. Waduh, medeni tok barek cili. Ayo. Nah, pernah suatu saat Sayyidina Umar itu pernah beritahu. Ya Sayyidina Umar, aku ini, karena kelihatan apa? Ada anak-anak kecil Sayyidina Umar itu yang naik di atas perutnya Sayyidina Umar. Dolenan. Sayyidina Umar loh Pak. Dinaiki perutnya gitu, dolenan jenggotnya diobak-obak nung ini presiden. Kemudian katanya ini, ya apa Sayyidina Umar? Aku ini Sayyidina Umar kalau masuk ke rumah, yang dulunya itu rame, karena rame-rame bukan hubungan, rame-rame cerowak ya. Rame-rame kasih sayang, karena gitu. Aku masuk rumah, semuanya diem. Kalau aku masuk. Ojo hubung aku iki. Kon hubung aku kok iku siji kok di pondok. Dan kok ndak wis gerang-gerang rek. Iya. Engko aku kurang ajar. Aku ora pikiran weruh. Kon delok aku iki weruh. Dudu iku arek cilik. Lek arek cilik tak genengno. Lek arek gede-gede kok rame-rame ngene, ya diajar ae kok ngene. Hah? Sampai apa? Kata Sayyidina Umar apa? Ndak ada kebaikan sama ente. Ente tidak punya kebaikan sama sekali. Bukan berarti kalau ente masuk mau diam semuanya, takut. Tidak ada kebaikan. Tidak ada. Tidak ada. Kasih sayang sama anak. Berikan anak itu kasih sayang, kelembutan. Itu. Paham ya? Baik.
Kemudian sampai disebutkan di sini Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari bahas kenapa Sayyidina Aisyah kok dikatakan al-Humairo. Humairo. Humairo itu putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Humairo. Ya. Kenapa kok Nabi tidak mengatakan putih? Wahai istriku yang putih. Tidak. Karena dikatakan di sini apa? Wal arabu tutlaq wal abyad al ahmar. Karohatan ismul bayat. Likaunihi yushbihul baros. Walihada kana sallallahu alaihi wasallam yaqul li Aisyata ya Humaira. Ya Humaira, hamro, kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Humair isim tasghir atau maknanya manja. Kemanjaan gitu. Kenapa? Wahai istriku yang putih. Enggak, karena putih ini menyerupai belang nanti. Dibilang yang kemerah-merahan, putih kemerah-merahan gitu loh. Hamro Humairo. Iya. Makanya lo bojone ngono. Nyuruh bojone deng gendeng. Ya apa iki? Nyuruh bojone gendeng. Oh, nyuruh yang. Aduh yang. Ndak nyuruh papa mama. Pono pembahasan ya sih. Apa biasaan nyuruh papa mama ndak apa-apa. Nanti Pak, sik ngarit mah. Nah, papa kok ngarit rek. Nanti mah kora-kora. Adi ya. Ya sih normal lah. Panggil yang bagus namanya. Ya. Panggil yang bagus. Lembut panggil ya. Iya. Yang apa? Iya Mas. Dik. Ya wis mbus kok sareng mulek. Ya wis. Sampai itu Aisyah tadakul. Kemudian apa? Kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'aril wahid wa ana haid tomith. Pernah suatu saat aku bersama dengan Nabi, aku tidur dalam satu selimut. Dan ketika itu aku dalam keadaan haid yang deres. Fa in asabahu minni syai' ghassala makanahu lam yu'idhu wa in asabahu yakni thawbahu syai'un ghassala makanahu lam yu'idhu wa sallafi. Kalau misalnya terkena najisnya, terkena darahnya misalnya, darurat. Dicuci sama dari tempat yang kotor, pakaiannya diganti yang baru. Itu kasih sayang ya. Kuntu idza hittu nazaltu. Nah, ada riwayat juga, perhatikan. Ada riwayat gini. Kuntu idza hittu nazaltu anil mathali alal hasir. Falam nagrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam nadnu minhu hatta nadhura. Fahuwa mahmulun ala tanazzu wal ihtiyat. Ada riwayat yang menyatakan kami ini kalau dalam keadaan haid, aku tidak tidur di kasur. Aku tidur di satu tikar. Kemudian Nabi tidak dekat sama kita. Kemudian Nabi itu tidak bersama dengan kita sampai kami suci, sampai kita suci. Nah, ini hadis bukan maknanya menjauhi, bukan. Mahmulun ala tanazzu wal ihtiyat. Oh, ini merupakan makna jaga-jaga, kebersihan. Digabungkan maknanya boleh mendekat, kalau terkena sesuatu bersihkan. Gabung dua riwayat sudah. Tidak perlu alergi, tidak perlu jijik. Tidak perlu, biasa aja. Normal gitu ya. Itu banyak riwayat di sini yang menyatakan hal tersebut ya, tentang masalah itu. Nah, kesimpulannya di sini bahwasannya dari hadits-hadits ini boleh melaksanakan sesuatu itu apa-apa yang antara pusat dan lutut tidak boleh, yaitu izar. Izar ini yaitu antara pusat dan lutut. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh bersentuh kulit dengan kulit. Antara pusat dan lutut, kalau ngambil pendapat boleh untuk membukanya. Jadi intinya gini, yang paling aman ketika perempuan dalam keadaan haid, antara pusar dan lutut dijauhi, selesai.
karena banyak. Nah, timbul pertanyaan, semoga dijaga oleh Allah. Kalau ada perempuan haid, istri dalam keadaan haid, kemudian dia tadi itu kok sampai berhubungan sama si perempuan tadi itu, sama istrinya tadi itu, maka jelas itu haram. Jelas itu. Ya, jelas. Kemudian yang dilaksanakan ketika itu apa? Dia harus bertobat. Kalau dia sengaja dia berdosa, dia harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah wajib untuk bayar denda? Kalau ada suami mendatangi istri, sedangkan istri ketika itu dalam keadaan haid, bagaimana? Dosa. Sudah, wajib tobat. Sudah. Wajib gak bayar kafarah enggak? Pendapat yang pertama menyatakan wajib dia untuk membayar kafarah, denda. Ini pendapat siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, filladhi ya'ti imra'atahu wa yaha'id. Kalau dia datangi istrinya ketika itu istrinya dalam keadaan haid, maka ketika itu yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar. Maka dia bayar 1 dinar atau dia bayar separuh dinar. 1 dinar berapa? 4 seperempat, ya. 4 gram seperempat. Ya, 4 gram seperempat. Berarti kalau misalnya emas 1 juta, sodako berapa? 4.250.000. Sodako 4.250.000. Makanya saya ingin Indra. Lihat orang sing sodako bantu tanah 4.250.000, hati-hati Indra. Paham ya? Loh, kok ada nisifnya juga? Nisifnya berarti berapa? 4 seperempat berarti 2 juta 2.125.000. 2.125.000. Kok ada itu? Nah, dijelaskan di sini. Riwayat Imam Turmudzi. Idza kana daman ahmara fadinar. Kalau mendatangi istrinya itu ketika dalam keadaan betul-betul haid, artinya masih permulaan haid. Jadi darah betul-betul putih, betul-betul merah, maka wajib bayar 1 dinar. Wa in kana daman asfar farisfu dinar. Kalau memang darahnya sudah menjadi kuning, kekuning-kuningan akan selesai, tapi tidak boleh haram, maka dia bayar separuh dinar. Itu pendapat yang pertama wajib. Bahkan apa di Bejuri ya, yang kalau berbuat semua perbuatan dosa kan, semua perbuatan dosa itu sunnah untuk, ya setelah tobat lah sunnah sodako. Itu, sodako tadi itu. Nah, kalau menurut madhabnya kita Imam Syafi'i, tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau sodako seperti itu, tawak, tidak ada masalah. Boleh. Itu, ya. Itu dalam hukumnya. Ya, semoga dijaga oleh Allah.